Assalamualaikum, nama saya Luciana Siite, mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis dengan NIM 21020101123, Prodi Manajemen Studi Kelayakan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan proposal mengenai studi kelayakan bisnis. Bisnis atau proyek. Bisnis atau proyek adalah serangkaian kegiatan yang menggunakan sumber daya, uang, SDM, bahan, dan lainnya untuk menghasilkan manfaat. Manfaat proyek atau bisnis, investor atau pebisnis, manfaat finansial atau financial benefit, yaitu bertambahnya kesejahteraan atau kekayaan pemilik proyek. Masyarakat, manfaat sosial atau social benefit, yaitu terbukanya lapangan kerja dan peluang berusaha. Pemerintah, manfaat ekonomi atau economic benefit, pemanfaatan sumber daya, pemanfaatan devisa, penambahan devisa atau pajak. Studi kelayakan bisnis. A feasibility study is defined as an evaluation or analysis of the potential impact of a project or program. Studi kelayakan bisnis adalah penelitian yang mendalam terhadap suatu ide bisnis tentang layak atau tidaknya ide tersebut untuk dilaksanakan. Suatu ide bisnis dikatakan layak apabila hasil kajian menunjukkan bahwa pemilik bisnis akan mendapatkan manfaat finansial atau keuntungan apabila ide bisnis tersebut dilegalisir. Untuk menghasilkan kesimpulan layak suatu ide bisnis harus dikaji secara komprehensif aspek-aspek yang menentukan keberhasilan ide bisnis tersebut, antara lain aspek pasar, aspek teknik, aspek manajemen, aspek hukum, aspek keuangan, dan aspek sosial ekonomi. Pihak yang berkepentingan dengan SKB, pelaku bisnis atau investor, sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investasi. Kreditur, sebagai dasar pengukuran risiko atas kredit yang diberikan. Pemerintah, sebagai dasar pemberian izin dan fasilitas atas manfaat yang diterima atau penghematan devisa pendapatan pajak. Masyarakat publik, terbukanya peluang usaha, kesempatan kerja, dan pengaruh positif bagi kehidupan masyarakat. Mengapa bisnis perlu dilakukan studi kelayakan? Bisnis menyangkut investasi yang nilainya besar, sehingga membutuhkan beberapa alternatif sumber dana untuk membiayai investasi tersebut. Bisnis menyangkut jangka waktu yang lama. Nilai yang besar tersebut terikat dalam waktu yang lama, tidak bisa secara cepat ditarik kembali. Keberhasilan bisnis sangat ditentukan oleh akurasi dalam prediksi aliran kas massa yang akan datang, sehingga membutuhkan penelitian yang mendalam. Atas dasar alasan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian secara mendalam sebelum dilaksanakan bisnis tersebut sehingga tidak terjadi keterlanjuran yang dapat menimbulkan kerugian. Sebab kegagalan bisnis. Pertama, kesalahan dalam menafsir pasar, kesalahan dalam memilih teknologi yang tepat, kontinuitas ketersediaan bahan baku, kesalahan dalam memilih lokasi dan tenaga kerja, kesalahan dalam pengoperasian dan pengendalian proyek, faktor lingkungan ekonomi sosial politik yang berubah, sebab-sebab di luar dugaan. Identifikasi peluang bisnis. Tahap pertama dalam studi kelayakan bisnis adalah melakukan identifikasi peluang usaha, yaitu menemukan atau mencari ide bisnis dengan melakukan pengamatan lingkungan industri, sosial ekonomi, atau perilaku konsumsi masyarakat. Misalnya, mengkaji bahan atau material yang melimpah dalam suatu wilayah,
sehingga muncul ide atau untuk meningkatkan nilai tambah atau produksi. Misalnya, batu karas, batu alam menjadi bahan bangunan, buah salak menjadi keripik salak, dan sebagai berikut. Mengkaji produk impor. Untuk dibuat barang substitusi impor dalam negeri, misalnya gula pasir mendorong munculnya pabrik gula. Mengkaji suatu industri untuk dibuat barang turunannya. Misalnya, industri mobil mendorong industri acu, komponen lainnya. Perkembangan atau temuan teknologi. Perilaku masyarakat. Siklus pelaksanaan bisnis, proyek, merealisasi bisnis, implementasi rencana bisnis, kemudian identifikasi peluang bisnis, usaha, kemudian mengkaji peluang bisnis, perumusan rencana bisnis atau merumuskan ide menjadi rencana bisnis, menilai aspek-aspek yang menentukan keberhasilan bisnis, penilaian aspek, pemilihan alternatif atau menentukan pemilihan alternatif. Aspek-aspek studi kelayakan. Aspek pasar dan pemasaran mengkaji potensi penjualan industri dan potensi penjualan atau produk jasa yang direncanakan. Mengkaji tingkat persaingan. Strategi pemasaran yang diterapkan untuk mencapai penjualan yang ditargetkan. Aspek-aspek studi kelayakan. Aspek teknis. Mengkaji secara teknis dan teknologi dalam operasional bisnis untuk mengukur biaya yang direncanakan, meliputi lokasi dan layout pabrik dan proses produksi. 2. Ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan, fasilitas produksi dan fasilitas umum. 3. Ketersediaan teknologi. 4. Luas produksi. Aspek-aspek studi kelayakan bisnis. 1. Aspek keuangan. Mengkaji kebutuhan dana, investasi atau aktiva tetap dan modal kerja, sumber daya untuk membelanjai kebutuhan investasi, prediksi aliran kas atau cash flows, kriteria investasi. Aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Aspek manajemen. Mengkaji manajemen pembangunan proyek, manajemen operasional, bentuk organisasi dan struktur organisasi, deskripsi jabatan. Aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Aspek sosial ekonomi. Mengkaji dampak sosial ekonomi bagi negara atau devisa pajak dan masyarakat, peluang kerja, peluang usaha, lingkungan, pembangunan wilayah. Aspek hukum. Mengkaji legalitas bisnis dari industri. Proses studi kelayakan bisnis. Dari aspek pemasaran, dari ke laporan studi kelayakan bisnis, aspek teknis, aspek keuangan, ke aspek manajemen, aspek sosial ekonomi, aspek yuridis. Laporan studi kelayakan. Laporan studi kelayakan. Ringkasan dan kesimpulan latar belakang, aspek pasar, potensi pasar, pertumbuhan permintaan, persaingan, market share, strategi pemasaran, aspek teknis, lokasi yang terbagi, everybody. Kita ulang aja lagi. Seandainya dibedakan semua